Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dengan rekan-rekan saya di sini ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami dari mata kuliah Manajemen Pendanaan dan Permodalan. Hal yang kami angkat untuk kami presentasikan adalah analisis teknikal dan fundamental saham PT Astra Internasional. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Nuriani Balkisya, selaku moderator dan penyaji terakhir. Dengan rekan saya yaitu Katrunada sebagai penyaji pertama, Alvin Ferdinand Manurong sebagai penyaji kedua, dan Agnes Putri Farida Sitorus sebagai penyaji ketiga. Selanjutnya, di sini kami memiliki beberapa hal yang kami akan presentasikan atau kami jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang dari kami membuat laporan ini. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah profil perusahaan PT Astra Internasional. Yang keempat ada analisis teknikal. Kelima analisis fundamental. Dan keenam dan ketujuh adalah kesimpulan dan saran. Baiklah, akan saya serahkan kepada penyaji pertama. Baik, yang pertama kita akan masuk ke latar belakang. Jadi, analisis fundamental dan teknikal dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan dan potensi investasi perusahaan. Analisis ini membantu investor untuk memahami kinerja keuangan ASI termasuk laba, EPS, rasio hutang, dan profitabilitas, serta memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan indikator teknikal. Dengan demikian, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan tepat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa saat berinvestasi saham sangat diperlukan analisis yang matang untuk mengoptimalkan keuntungan yang didapat dan untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan terjadi. Analisis fundamental digunakan untuk mengukur kinerja suatu saham berdasarkan laporan keuangan, kondisi ekonomi, perusahaan, dan lain sebagainya. Sementara, analisis teknikal digunakan untuk memprediksi arah pergerakan harga saham berdasarkan data historisnya. Tujuan dari analisis teknikal dan fundamental adalah untuk membantu investor dalam membuat keputusan dan dapat mengurangi resikonya. Jadi tujuan kami melakukan proyek analisis ini adalah untuk mengetahui potensi dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Analisis fundamental dan teknikal digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham dan untuk menentukan keputusan yang tepat dalam menentukan apakah harga saham perusahaan tersebut layak atau tidak untuk diinvestasikan untuk jangka panjang. Slide selanjutnya. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham berdasarkan data historis, khususnya menggunakan grafik harga saham. Jadi tujuan utama dari analisis teknikal ini adalah untuk mengidentifikasi tren, pola, dan level support serta resisten yang dapat membantu dalam mengambil keputusan beli atau jual. Ada 3 metode yang dilakukan, yaitu mengidentifikasi arah pergerakan harga saham, menentukan support dan resistance, dan melihat volume transaksi. Dan indikator yang digunakan yaitu moving average convergence divergence, relative strength index, stochastic oscillator, Bollinger Bands, dan Fibonacci retracement. Selanjutnya akan saya serahkan kepada penyaji kedua. Ya, di sini ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode evaluasi investasi yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu aset berdasarkan faktor-faktor fundamentalnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan potensi perkembangan perusahaan yang akan memberikan indikasi nilai sebenarnya dari aset tersebut. Dan metode yang dilakukan dari analisis fundamental ada 2. Yang pertama top down. Top down adalah analisis top-down yang dilakukan dengan mengukur kondisi perusahaan melalui gambaran secara umum. Terdapat 4 hal yang dianalisis, yaitu kondisi makro global, kondisi makro dalam negeri, prospek pertumbuhan sektor, dan fundamental perusahaan. Ketika semua hal tersebut menunjukkan hasil yang positif,
maka dapat diasumsikan bahwa saham perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Yang kedua ada bottom up. Analis bottom up tidak memperhatikan kondisi ekonomi dan siklus pasar secara umum, melainkan hanya fokus pada perusahaan yang ingin dibeli sahamnya dengan mengidentifikasi kinerja keuangan, produk atau layanan, serta kondisi persaingan dengan kompetitor yang berdampak pada kondisi perusahaan. Pendekatan ini memiliki prinsip bahwa perusahaan dapat bertumbuh dan memiliki kinerja yang baik walaupun industrinya sedang turun. Selanjutnya kepada moderator. Ya, di sini ada tentang membahas profil perusahaan. Profil perusahaan tentang PT Astra International, yang dimana didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiket ESI. Adanya visi misi dari perusahaan tersebut ada dua. Yang pertama, menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Yang kedua, menjadi perusahaan yang intelijen dan agil yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan bermasyarakat. Adanya kondisi industri perusahaan tersebut adalah Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha yang terdiri dari yang pertama ada otomotif, kedua jasa keuangan, yang ketiga ada alat berat, perkembangan, konstruksi, energi. Dan keempat ada infrastruktur dan logistik, 5 agribisnis, 6 teknologi informasi, 7 dan properti. Selanjutnya kepada moderator. Baik, di sini saya Agnes Putri akan membahas analisis teknikal dari PT Astra International Tbk. Jadi di sini bisa kita lihat kalau dari tahun 2019 sampai terakhirnya 2024 terjadi fluktuasi pada saham PT Astra International Tbk. Namun dalam hal ini kita bisa melihat dia hanya berada pada range tertentu. Kalau kita bisa lihat itu berada pada titik ini sampai di titik ini. Dia begitu terus selama sekitar 5 tahun. Jadi karena hal itu kami memprediksi meskipun saat ini sedang terjadi penurunan akan terjadi bullish. Dalam hal ini didukung dengan beberapa fakta dan juga berita bahwa Astra International meskipun mengalami pelemahan di tahun 2020 oleh sebab COVID-19, namun dia mengalami perbaikan di tahun-tahun selanjutnya. Dan di situ juga mereka mengalami yang namanya peningkatan penjualan dari bagian sepeda motor mereka dan juga bisnis-bisnis lainnya, konstruksi dan pertambangan yang meningkat sangat pesat sehingga memperbaiki kinerja saham mereka. Selanjutnya kalau kita lihat grafik pendapatan mereka dari segmen otomotif dan juga penjualan mobil, terlihat bahwasanya memang terjadi penurunan yang sangat signifikan di September 2020 itu oleh sebab COVID-19 yang menurunkan daya beli masyarakat, namun terjadi peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya, yang mana peningkatan ini sangat besar dan sangat masif terjadi. Jadi meskipun begitu, mereka juga dibantu oleh segmen-segmen lainnya yang selama ini kita belum terlalu kenal ya. Selama ini yang kita tahu penjualan Astra itu terbanyak dari otomotif dan juga penjualan kendaraan bermotor. Namun dari sini bisa kita lihat bahwasanya penjualan mereka itu tertolong juga dari otomotif dan juga Hekme. Ya, Hekme itu adalah bagian dari konstruksi mereka juga yang lain-lainnya begitu. Di sini kalau bisa kita lihat kenapa dikatakan sideways selama periode tahun 2019 sampai 2023 adalah karena berpola lower high dan lower begitu saja, dan dia itu ada garis batasnya. Namun pada update terbarunya saat ini, kalau kita lihat dari chartnya yang weekly,
terjadi penurunan yang lumayan signifikan, bahkan menembus support terakhir mereka, yaitu 3 tahun terakhir. Hal itu disebabkan oleh banyaknya investor asing yang melepas saham Astra International dan juga penurunan penjualan mobil dari grup Astra dikarenakan ada perubahan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 3. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada penyaji terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis fundamental dari PT Astra International Tbk. Nah, di sini yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu digunakan untuk menghitung atau untuk mengukur. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu untuk mengukur di mana kemampuan perusahaan mampu atau tidak untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Di sini ada dua rasio, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Di sini dapat dilihat bahwasannya current ratio dari PT Astra International adalah 129%, di mana angka tersebut sebesar 1,2. Nah, selanjutnya pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami penaikan 154% dan 151%, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 133%. Dalam artian angkanya mengalami penurunan, di sini dapat diartikan bahwasannya PT Astra International tetap dapat membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan asetnya, karena sebesar 129% atau angka satunya sudah menunjukkan bahwasannya perusahaan tersebut mampu untuk membayar hutangnya. Nah, pada quick ratio itu adalah mengukur apakah perusahaan mampu untuk membayar hutangnya menggunakan aktiva lancar tanpa menjual inventaris yang dimilikinya. Di sini angka yang tertera adalah 105%, di mana angka satu tersebut kembali lagi bahwasannya perusahaan tersebut mampu untuk membayar hutangnya. Dan angka tersebut meningkat menjadi 133%, walau pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi 124% dan 102%. Namun dapat disimpulkan dari rasio likuiditas ini bahwa perusahaan PT Astra International mampu untuk membayar kewajiban atau hutang jangka pendeknya menggunakan aset yang dimiliki atau aset dikurangi penjualan inventaris, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, di sini adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas di sini memiliki dua indikator, yaitu DER dan DAR. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Nah, di sini perusahaan pada indikator DER, yaitu mampukah perusahaan bayar hutangnya atau proporsi hutangnya terhadap aset terhadap ekuitas yang dimilikinya. Nah, di sini ada sebesar 88%. Nah, berarti itu adalah utang yang dimiliki oleh PT Astra International sebesar 88% atas ekuitasnya. Berarti perusahaan hanya dapat membayar sebesar 88% itu adalah angka di mana perusahaan mampu untuk membayar hutang tersebut. Jadi hutangnya lebih sedikit daripada ekuitasnya. Tunggu. Ulang. Baik, yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Di sini ada dua indikator, yaitu DER dan DAR. Nah, indikator DER adalah indikator yang menghitung seberapa besar proporsi hutang atas ekuitas yang dimilikinya. Di sini tertera bahwasannya hutang yang dimiliki oleh PT Astra International sebesar 88% dari ekuitasnya, dan semakin menurun
pada tahun 2020 dan menjadi 73% dan menurun kembali menjadi 70% pada tahun 2021 dan 2022, namun semakin meningkat pada tahun 2023 menjadi 78%. Namun sini tidak melebihi pada tahun 2019. Begitu pula pada indikator DAR. Indikator DAR ini adalah menghitung seberapa besar proporsi hutang terhadap asetnya. Di sini dapat dilihat bahwasannya proporsi hutang dari PT Astra International sebesar 47% pada tahun 2019 terhadap asetnya. Dan hal itu mengalami penurunan namun mengalami penaikan kembali pada tahun 2023. Di sini dapat disimpulkan bahwa perusahaan menunjukkan konsistensi proporsi hutang terhadap ekuitas dan asetnya. Jadi di sini yang dimaksud konsistensi, perusahaan tidak tiba-tiba memiliki hutang yang banyak dari tahun ke tahun. Namun di sini terlihat bahwasannya perbedaannya hanya sedikit saja untuk hutangnya. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Di sini dapat dilihat indikatornya adalah asset turnover, di mana rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Jadi seberapa besar penjualan yang didapatkan dari aset yang mereka miliki. Di sini sebesar 67%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan COVID menjadi 52%, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022. Namun dari tahun 2022 kepada 2023 mengalami penurunan sebesar 2%. Dari 73% menjadi 71%. Namun di sini dapat kita simpulkan bahwasannya penjualannya tetap mengalami penaikan, namun hanya sebesar 71% saja aset yang dimanfaatkan untuk mendapatkan penjualan. Seperti itu. Pada rasio selanjutnya, slide selanjutnya, rasio selanjutnya adalah profitabilitas. Nah, sini ada 3 indikator, yaitu ROA, ROE, dan NPM. Rasio profitabilitas adalah rasio perusahaan atau kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam ketentuan dengan penjualan atau total aktiva maupun modal sendiri. Nah, di sini rasio solvabilitas kan kemampuan perusahaan memperoleh laba dari ketentuan yang tadi saya sebutkan, aset, ekuitas, dan penjualan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya profitnya itu sebesar pada indikator ROA sebesar 9,68%, 9,68% dari total aset yang dimiliki. Jadi hanya 9,68% lah laba yang dihasilkan dari total aset. Nah, namun hal itu menjadi peningkatan. Namun penurunan pada tahun 2020, namun selanjutnya mengalami peningkatan hingga 12,28%. Selanjutnya adalah ROE. Nah, ROE itu hampir sama seperti ROA, namun di sini dihitung dari labanya sebesar apa dari ekuitas. Nah, labanya itu sebesar 48% dari 14% dari total ekuitas yang dimiliki. Namun mengalami penurunan menjadi 9,50% dari pada tahun 2020 dikarenakan COVID dan mengalami penaikan kembali pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Selanjutnya adalah NPM, yaitu seberapa besar laba yang dihasilkan dari penjualan, yaitu sekitar 1% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun kembali menaik kembali seiring waktu dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menyimpulkan bahwasannya perusahaan telah memperbaiki kinerja keuangannya dan semakin efisien dalam menghasilkan laba dari aset, ekuitas, dan penjualan yang dimiliki. Rasio selanjutnya, slide selanjutnya adalah rasio pasar. Nah, rasio pasar ini rasio yang memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan masa sekarang dan masa yang akan datang. Di sini ada 3 indikator, yaitu PER, BVPS, dan PBV. Di sini bisa dilihat PER adalah indikator yang mengukur harga saham perusahaan dengan laba bersih per saham. Nah, harga per share itu adalah harga bersih per sahamnya. Nah, di sini harga sahamnya adalah 6.925 dan harga keuntungannya adalah 536 per lembarnya. Nah, di sini menunjukkan angka 13 rupiah.
Nah, di mana di sini semakin rendah angkanya akan semakin baik untuk indikator PER. Nah, selanjutnya adalah BVPS. BVPS adalah mengukur nilai buku per saham, yaitu nilai ekuitas perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Di sini bisa dilihat jumlah saham yang beredar adalah sebesar 40 miliar dan ekuitasnya di sini adalah 186 triliun. Di sini berarti sebesar 4.613.000 untuk nilai buku per saham perusahaan. Selanjutnya adalah PBV. PBV adalah nilai yang mengukur harga saham dengan nilai buku perusahaan. Di sini semakin rendah nilai PBV adalah semakin baik, di mana nilai PBV ini menunjukkan apakah masyarakat mau untuk membeli saham dari PT Astra. Semakin meningkat nilai PBV-nya itu semakin buruk. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 nilai PBV-nya adalah sebesar 2 dan nilai dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami konsistensi hanya dinilai 1 PBV-nya, berarti itu sangat baik. Di situ berarti menyimpulkan bahwa rasio pasar dari PT Astra Internasional ini sangat baik dari tahun ke tahun, dan analisis rasio ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pasar menilai dan bereaksi terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Di sini dipengaruhi juga faktor internal perusahaan, kondisi pasar, dan sentimen investor. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada penyaji ketiga. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah dengan terjadinya COVID-19 menyebabkan kelumpuhan di bagian perekonomian di seluruh dunia. Jadi hal ini sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, khususnya calon konsumen dan calon investor PT Astra International. Hal ini terlihat dari penurunan saham yang lumayan drastis di periode Februari 2019 sampai dengan Mei 2020. Sedangkan dari laporan keuangan perusahaan, dapat disimpulkan bahwa kinerja dan nilai perusahaan dapat dikategorikan baik dan positif meskipun sempat mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19 dan dapat melakukan perbaikan kinerja di tahun-tahun setelah pandemi mereda. Namun dari update yang terjadi pada minggu-minggu terakhir, tepatnya pada 29 Mei 2024, terjadi penurunan yang sangat drastis melebihi penurunan terjauh di 3 tahun terakhir. Hal ini juga dipicu karena pelemahan ekonomi makro, kenaikan suku bunga oleh BI, penurunan penjualan mobil, serta investor asing yang melepas saham asing. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada penyaji ketiga. Dari kesimpulan yang kami ambil, PT Astra Internasional merupakan salah satu perusahaan yang sehat secara laporan posisi keuangan. Hal ini juga terbukti dengan perusahaan ini yang menjadi salah satu perusahaan first liner dengan market cap bernilai 190,6 triliun dan menjadi alasan untuk tetap mempertahankan struktur pendanaan perusahaannya seperti saat ini. Selanjutnya, berdasarkan analisis teknikal, perusahaan ini juga memperlihatkan pergerakan positif selama bertahun-tahun, yaitu bentuk grafik yang lumayan stabil untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal ini menjadi sinyal positif untuk mempertahankan struktur modal yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan analisis teknikal, perusahaan ini juga memperlihatkan pergerakan positif dengan bentuk grafik yang lumayan stabil untuk jangka waktu yang kami masukkan di sini sebanyak 5 tahun. Ini menjadi sinyal positif untuk mempertahankan saham yang sudah dibeli atau keep. Boleh juga membeli saham ini dalam beberapa waktu ke depan, selama harga sahamnya belum menembus support terbawah. Jadi, perusahaan ini masih dikategorikan sangat layak dibeli berdasarkan laporan keuangannya dan juga chart yang dilihat. Namun, dalam hal ini setelah melihat update terbaru, ternyata perusahaan ini dari pasar sahamnya menembus support yang sebelumnya paling bawah, yaitu 3 tahun terakhir di tahun 2020-an, sehingga kami tidak merekomendasikan bagi para pembaca dan para pendengar untuk membeli saham ini pada beberapa waktu terakhir karena saham ini sedang tidak stabil dan tidak sehat. Begitu juga dengan pergolakan-pergolakan yang terjadi, kenaikan suku bunga, juga keadaan makroekonomi dan juga
para investor yang mulai menjual saham mereka. Jadi untuk mengantisipasi hal ini ada baiknya tidak usah dibeli terlebih dahulu dalam jangka waktu sampai dia stabil. Dan kalaupun sudah terlanjur membeli, ada baiknya diperhatikan dulu dan tidak terburu-buru langsung menjualnya dan melihat untuk waktu yang agak lama untuk memastikan keadaan sudah aman untuk dijual kembali. Sekian dari presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan hasil kinerja kami. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan yang telah kami lakukan dalam pemaparan materi ini. Sebelumnya jika ada pertanyaan untuk teman-teman bisa meletakkannya di kolom chat dan akan kami jawab satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.